Negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Istana Negara IKN. Dan pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono mengambil bendera negara Sang Merah Putih lalu diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023. Dan Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang bertugas membawa bendera Sang Merah Putih adalah Kacina Ozora. Berikutnya, kita akan saksikan bersama pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono akan mengambil naskah teks proklamasi. Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono tengah mengambil naskah teks proklamasi untuk diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023. Dan pemirsa, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang bertugas membawa naskah teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama. Dua kali haluan kanan, langkah tegap maju. Jalan. Dan pemirsa, kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2023 yang saat ini kita saksikan bersama adalah Paskibraka yang tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa baki duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya, Dazen dan juga pemirsa, meskipun sudah purna tugas, tapi mereka tetap mendapatkan kehormatan untuk membawa bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang tentunya akan digunakan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita saksikan bersama Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2023 membawa bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi ke mimbar kehormatan dengan dikawal oleh Pas Pampres. Sekali lagi pemirsa, ini adalah momen yang sangat syarat makna karena ini kali pertama prosesi pengibaran bendera negara Sang Merah Putih di Istana Negara IKN. Dan berdirinya Istana Negara IKN adalah simbol nasional baru yang melambangkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju. Dan dapat kita lihat bersama pemirsa, di kiri dan kanan lorong, ini adalah pasukan berbaju adat Nusantara. Nah, pasukan ini terdiri dari pasukan Kodam 6 Mula Warman dan juga dari Polda Kalimantan Timur. Jika dalam keseharian mereka bertugas mengenakan seragam, tapi hari ini spesial, tampil dengan sangat etnik dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya untuk menghormati keberagaman budaya dan juga adat Nusantara yang memiliki ciri khas berbeda dari Sabang sampai Merauke. Dan pada momen ini kita juga saksikan bersama ruangan-ruangan di dalam Istana Negara IKN tadi. Indah sekali, Stephanie. Tentu ini kali pertama ya untuk kita melihat seperti apa interior istana. Ya, kalau yang Anda saksikan saat ini adalah bagian eksteriornya. Bisa Anda lihat bagaimana megahnya Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Kalau yang tadi kita saksikan sebelumnya adalah bagian interior, yang ini adalah bagian eksteriornya. Kita bisa lihat bagaimana ada seperti burung Garuda ya di sana. Betul sekali, Istana Garuda. Dan mulai dari pembuatan lampu-lampu hingga pembangunan lantainya, ini adalah sentuhan seniman lokal yang harapannya bisa menghadirkan nilai budaya dalam ruang modern yang menjadikan tampilannya tidak hanya estetis tapi juga penuh dengan makna nasionalis. Ya, tak hanya unsur budayanya yang kuat, tapi Istana Negara IKN ini juga menerapkan konsep green building serta dikelilingi area hijau yang harapannya juga bisa menjadi tolok ukur agar bangunan pemerintah lainnya juga lebih ramah lingkungan. Dan fakta menarik pemirsa, Istana Garuda yang terletak di belakang Istana Negara IKN ini merupakan karya monumental maestro patung Nyoman Nuwarta yang juga mendesain Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali. Jadi memang kalau kita lihat ada sedikit kemiripan ya dengan sentuhan ciri khasnya. Tidak heran sangat indah dan juga megah Istana Negara IKN. Kalau yang Anda saksikan saat ini adalah
anggota Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023, tapi nanti yang bertugas adalah pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2024 yang tentunya telah dikukuhkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus lalu. Totalnya ada 76 pelajar yang berasal dari 38 provinsi. Jadi masing-masing provinsi mengirimkan satu putra dan satu putri terbaik di daerahnya masing-masing. Tentunya para paskibraka ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah melalui seleksi berjenjang yang ketat dari seleksi tingkat sekolah, wilayah, kabupaten kota, provinsi, hingga ke nasional. Dan sekali lagi Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Kacina Ozora yang Anda lihat di layar di sebelah kiri. Dan yang membawa naskah teks proklamasi adalah Keila Azara Purnama di sebelah kanan. Dan saat ini kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 terlihat hampir sampai mimbar kehormatan, area di mana naskah teks proklamasi dan bendera negara Sang Merah Putih akan diletakkan untuk nanti digunakan dalam upacara. Dazen dan juga pemirsa, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 telah memasuki area mimbar kehormatan. Kita lihat bersama, naskah teks proklamasi akan diletakkan di meja pada mimbar kehormatan. Dan selanjutnya, bendera negara Sang Merah Putih akan dibawa ke meja kehormatan di lapangan upacara. Dan sebagai informasi pemirsa, jarak dari mimbar kehormatan ke meja kehormatan bendera adalah tepat 45 meter. Ini juga adalah simbol tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Detail yang sangat nasionalis. Lalu luas lingkaran pada ujung jalur ini adalah 8 meter persegi sebagai simbol bulan kemerdekaan kita dan memiliki anak tangga dengan tinggi masing-masing 17 cm sebagai simbol tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kita akan segera melihat bendera negara Sang Merah Putih saat ini sedang menuju meja kehormatan di depan lapangan upacara. Dan bendera akan segera diletakkan pada meja kehormatan. Nantinya bendera negara Sang Merah Putih akan siap digunakan untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak sabar ya Dazen ya untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya kita kembalikan ke Istana Negara IKN bersama Sarah Wen dan Cesar Gunawan yang akan kemudian melaporkan bagaimana suasana di sana. Tapi kita lihat dulu ya suasana persiapan menuju upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan begitu terasa ya Dazen. Betul sekali, suasana semakin hikmat dan kita sudah melihat bendera negara Sang Merah Putih diletakkan di meja kehormatan. Begitu juga dengan naskah teks proklamasi yang telah diletakkan di mimbar kehormatan, dibawa dengan anggun dari ini melalui perjalanan yang sangat jauh ya Stefani dan pemirsa, lebih dari 1.300 km dari Cawan Monas menuju ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan rekan kami sudah siap melaporkan dan menceritakan bagaimana situasi di sana. Silakan Sarah Wen dan juga Cesar Gunawan. Terima kasih Stefani dan Dezen. Terima kasih Stefani dan Dezen. Melaporkan dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara, para undangan yang hadir terlihat sudah siap mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Dan kami pun juga ingin mengapresiasi kemeriahan di Ibu Kota Nusantara, di mana para tamu disambut oleh ilustrasi musik dari Sunset Mix Choir featuring Tebing Senja, Kayamana Papua, karya musik Suara Seka. Selain itu pula ada musik gambang kromong dari binaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Ya Cesar, dan pada hari ini pemirsa kita juga kehadiran pahlawan-pahlawan olahraga Indonesia. Baik Bapak dan Ibu hadirin, bolehlah kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk para peraih medali di ajang Olimpiade Paris 2024.
Frederick Leonardo, peraih medali emas dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra. Rizky Juniansyah, peraih medali emas cabang olahraga angkat besi nomor 73 kg putra. Serta Gregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu dari cabang olahraga bulu tangkis nomor tunggal putri. Terima kasih sekali atas perjuangan dan dedikasi membawa merah putih berkibar di kancah internasional dan tentunya membawa Garuda terbang lebih tinggi. Luar biasa bangga ya Cesar dan juga pemirsa. Dan juga kami ingin mengapresiasi para pahlawan yang sedang dan juga akan membangun bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, terlebih yang sedang membangun ibu kota Nusantara. Boleh Bapak dan Ibu hadirin kita berikan apresiasi, tepuk tangan setinggi-tingginya sekali lagi. Baik Bapak dan Ibu hadirin serta pemirsa, salah satu momen yang paling ditunggu dari rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Fly Pass. Flypass ini adalah atraksi terbang lintas pesawat TNI Angkatan Udara yang tentunya untuk memeriahkan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali Cesar, dan tahun ini Flypass TNI Angkatan Udara akan dilaksanakan untuk pertama kalinya di langit ibu kota Nusantara. Pasti penasaran kan bagaimana atraksi Flypass kali ini? Sarah, bagi saya pribadi ini sangat menegangkan loh. Nah itu dia, tetapi kita harus sabar terlebih dahulu karena sebelum kita saksikan secara langsung hari ini, marilah kita saksikan terlebih dahulu cuplikan persiapannya dalam tayangan berikut ini. Altitude, altitude, altitude. 79 tahun Indonesia, Nusantara baru, Indonesia maju. Nah, tadi kita sudah menyaksikan dan akan menyaksikan penampilan kesenian dari talenta-talenta terbaik Indonesia. Tapi kalau kita lihat di layar, kita tengah menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu yang hadir untuk mengikuti upacara langsung dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Iring-iringan sedang kita lihat bersama dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama Ibu yang saat ini tengah menuju ke pelataran Istana Negara Ibu Kota Nusantara untuk segera mengikuti upacara detik-detik kemerdekaan. Betul, Dazin. Tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu profil komandan upacara dan juga paskibraka yang akan bertugas tahun ini. Siapa, Dazin? Betul sekali, Stefani. Yang pertama adalah Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pemirsa, yang bertugas pada tahun ini adalah Kolonel Infanteri Nur Wahyudi yang menjabat sebagai Komandan Satuan 81 Kopassus yang juga merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 2001. Nah, berikutnya perwira upacara yaitu Brigadir Jenderal TNI Bayu Permana. Beliau adalah lulusan Akademi Militer tahun 1994 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 6 Mula Warman. Kemudian Komandan Kompi Paskibraka Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertugas tahun ini adalah Kapten Marsikal Muhammad Adam Septian Kelana
yang menjabat sebagai Komandan Kompi E Batalion Infanteri 3, Brigade Infanteri 2, Pasmar 2, dan Korps Marinir, yang juga merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2014. Dan pembawa bendera upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah Livenia Evelyn Kurniawan dari Kalimantan Timur. Dan pemirsa, untuk menghormati upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kembali kami ingatkan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat prosesi upacara detik-detik proklamasi nanti, kami mohon untuk bersama-sama berdiri dengan sikap sempurna dan melakukan penghormatan kepada bendera Sang Merah Putih. Ya, Dazen dan juga pemirsa, saat ini kita sedang menunggu trompet pertama pada pukul 9:40 waktu Indonesia Barat atau pukul 10:40 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya, acara akan dipandu oleh Sertu Intan Margareta, Serdaka Hanadinan Rahmani, dan Serda Pomwe Raina Haziha Sagara. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi tahun 2024. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 segera dimulai. Maju! Jalan! Kakak Sanjata! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
pimpinan saya ambil alih. Pasang Sanggur. Rap. Parade. Istirahat di tempat. Rap. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi tahun 2024, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Nur Wahyudi, SEMI Pol, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Komandan Satuan 81 Kopassus, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Penerbang Luki Indrawan SAP MM, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2001, jabatan Kepala Dinas Operasi Lanut Surya Dharma, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Bayu Permana, lulusan Akademi Militer tahun 1994, jabatan Kepala Staf Komando Daerah Militer 6 Mula Warman, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Marinir Muhammad Adam Septian Keulana STH, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2014, jabatan Komandan Kompi E Batalion Infanteri 3 Brigade Infanteri 2 Pasmar 2 Korps Marinir, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Muhammad Zainuddin Firmansyah STH MSI, lulusan Akademi Militer tahun 2014, jabatan Kaur Dalkar Spabandia Binkar Spers Kopassus. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas di pengibaran hari ini